Halo semuanya, saya Koko Kurniawan. Sekarang kita akan bahas tentang materi generic constraint di Kotlin Generic. Kadang kita ingin membatasi data yang boleh digunakan di generic parameter type. Kita bisa menambahkan constraint di generic parameter type dengan menyebutkan tipe data yang diperbolehkan. Jadi yang sebelumnya kan saat kita bikin generic parameter type, kita bebas ya masukin, misalnya string, integer, dan sebagainya. Nah, cuma kadang-kadang kita pengen ngebatasin nih. Boleh misalnya dimasukin generic type-nya, cuma harus kelas X, Y, Z, seperti itu. Atau kelas X dan juga turunannya, seperti itu. Nah, itu kita bisa melakukan seperti itu. Nah, secara otomatis tipe data yang kita bisa gunakan adalah tipe yang sudah kita sebutkan atau kelas turunannya. Jadi kalau teman-teman nanti menyebutkan kalau ini cuma boleh X, berarti cuma boleh X dan juga kelas turunannya. Secara default, constraint type untuk generic parameter type adalah any. Makanya teman-teman kan saat teman-teman sebelumnya bikin, itu kan bisa dimasukkan string, integer, dan sebagainya. Karena defaultnya constraint-nya itu adalah tipenya any. Ya namanya any ya semua tipe berarti bisa dimasukkan karena semua kelas atau semua interface itu selalu turunan dari any. Nah, caranya seperti apa? Caranya sederhana. Contoh di sini kita punya kelas namanya employee ya. Saya itu punya kelas manager di mana dia juga turunan dari employee. Ada vice president di mana dia turunan dari employee juga. Nah, selanjutnya kita bikin company di mana di sini ada generic type. Lalu ditambahkan T. Kalau teman-teman pengen menyebutkan atau menambahkan constraint ke dalam generic type ini, kalau dia cuma boleh employee atau turunannya, itu teman-teman tinggal tambahkan titik 2 lalu di sini employee. Maka secara otomatis saat teman-teman bikin company, objek company di sini teman-teman cuma boleh memasukkan si employee dan turunannya. Kalau teman-teman coba masukkan string dan sebagainya, itu otomatis error. Nah, biar lebih enak kita langsung praktekkan. Kita buat di sini generic constraint. Lalu kita bikin open class employee ya. Lalu kita bikin kelas manager di mana dia extend employee. Lalu kelas vice president di mana dia extend employee juga. Nah, selanjutnya kita bikin sebuah kelas company di mana dia T. Lalu di sini file employee T. Nah, kalau teman-teman pengen membatasi kalau dia cuma boleh employee dan turunannya, teman-teman harus tambahkan employee seperti ini. Jadi tambahkan titik 2, habis itu employee seperti ini. Nah, sekarang kita coba bikin file data 1 sama dengan company. Di sini coba teman-teman kan masukkan employee. Ini sukses. Data 2 di sini manager sukses. Data 3 di sini vice president sukses. Nah, kalau teman-teman coba data 4 di sini dimasukkan string. Nah, ini error ya. Type mismatch require employee. Jadi si generic type-nya harus employee atau turunannya. Nah, jadi seperti itu. Jadi teman-teman nggak bisa memasukkan yang di luar employee atau turunannya. Jadi ini cara teman-teman kalau pengen membatasi ini generic type-nya harus kelas apa aja. Nah, kalau teman-teman tidak menyebutkan ini default-nya adalah any ya. Makanya semuanya boleh. Jadi yang sebelum-sebelumnya kita buat itu sebenarnya dia constraint-nya adalah any. Jadi boleh. Jadi ini sama aja kayak gini. Oke. Next, gimana kalau misalnya teman-teman pengen membatasi dia harus kelas X, tapi juga dia harus kelas Z misalnya, atau interface Z. Nah, itu kan berarti ada dua kondisi ya. Nah, sayangnya kalau misalnya menggunakan kode ini, titik 2, tambahkan ini nggak bisa. Jadi kalau teman-teman misalnya harus employee dan juga apa gitu ya, itu nggak bisa. Nah, caranya kalau teman-teman pengen lebih dari satu kondisi constraint-nya, itu teman-teman bisa menggunakan kata kunci keyword. Kata kunci where.
Kadang kita ingin membatasi tipe data dengan beberapa jenis tipe data di generic parameter type ya. Jadi secara default hanya satu tipe data yang bisa digunakan untuk membatasi parameter type. Jika kita ingin menggunakan lebih dari satu tipe data, kita harus menggunakan kata kunci where. Nah, di mana kita menempatkan kata kunci where-nya? Nah, seperti ini contoh kodenya. Contohnya teman-teman punya sebuah interface namanya can say hello. Nah, lalu di sini ada function namanya say hello, lalu di sini ada vice president misalnya ya. Di mana dia menambahkan can say hello, mengimplement can say hello, lalu di sini di override functionnya. Nah, teman-teman misalnya pengen generic type-nya itu cuma boleh kelas employee dan turunannya, dan juga dia bisa ngelakuin can say hello. Nah, kalau seperti itu kejadiannya teman-teman harus menggunakan where keyword. Jadi seperti ini. Jadi company T, nggak usah ditambahkan titik 2 lagi, tapi setelah constructor teman-teman tambahkan ini. Where T.2 employee, T.2 can say hello. Jadi seperti itu. Nah, otomatis sekarang manajernya menjadi error. Kenapa? Karena manajernya tidak bisa say hello, dan ini udah otomatis error lah ya, karena dia string. Nah, biar lebih enak kita coba praktekkan. Jadi di sini kita bikin interface can say hello. Say hello. Lalu di sini kita tambahkan vice presidennya, dia bisa can say hello. Implement, oke. Di sini misalnya print line hello name. Seperti ini. Nah, kalau teman-teman pengen membatasi kalau T-nya itu nggak cuma employee, tapi juga harus can say hello, maka teman-teman harus tambahkan di belakang berarti ya. Jadi di sini tambahkan where T.2 employee, jadi sama aja kayak yang tadi kalau ini, terus koma T.2 can say hello. Nah, ini otomatis error. Kenapa? Karena dia bukan tidak bisa ngelakuin can say hello. Nah, kalau vice president tidak error karena dia bisa ngelakuin can say hello. Jadi ini error. Ini juga error. Nah, seperti ini. Jadi ini caranya kalau teman-teman pengen menambahkan lebih dari satu constraint ya. Contohnya di sini harus employee dan juga dia harus can say hello. Jadi cukup menggunakan kata kunci where setelah konstruktornya. Next, kita akan bahas tentang type projection.